Bagaimana rasanya kalau kita mengalami yang namanya perpisahan? Sedih. Ini perasaan sedih. Berpisah karena apa biasanya? Mencari ilmu ya, pergi mencari ilmu di kampung lain. Apa lagi? Iya, berpisah karena kematian. Akhirnya, anak-anakku tahu tidak rukun Islam yang kelima apa? Naik haji bila mampu. Iya, naik haji bagi yang mampu. Ini itu adalah tentang haji wada. Ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah memahami kisah Nabi Muhammad periode Madinah. Memahami kisah Nabi Muhammad periode Madinah. Ada dua kata KTP-nya di sini, itu adalah peserta didik nantinya setelah mengikuti pembelajaran memahami kisah haji wada dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik nantinya bisa meyakini hikmah yang terkandung dalam kisah haji wada dengan tepat dan benar. Oke. Yang selanjutnya, anak-anakku pernah dengar kan istilah haji itu? Di depan anak-anakku itu sudah ada buku paketnya masing-masing. Saya minta dibuka bukunya halaman 108. Buka bukunya, buka buku paketnya halaman 108. Sudah? Sudah? Oke, sekarang saya minta saya kasih waktu 10 menit. 10 menit baca materinya itu, materi tentang haji wada. Sudah? Oke, kalau sudah sekarang saya minta buat pertanyaan. Masing-masing nanti buat pertanyaan nih, jadi satu orang satu pertanyaan. Didapat dari mana? Dari materi tadi yang dibaca di buku. Paham? Oke. Silakan ya. Nih. Satu pertanyaan. Oke, silakan. Dibuat pertanyaannya. Putri Amelia dulu. Nah, di atas bacakan pertanyaannya. Yang lain diperhatikan ya. Apa yang dimaksud dengan haji wada? Iya, apa yang dimaksud dengan haji wada? Itu adalah pertanyaan dari Putri Amelia. Oke, silakan duduk. Aplaus dulu. Oke, Nur Tantri. Mengapa haji wada dianggap penting dalam sejarah Islam? Iya, mengapa haji wada dianggap penting dalam sejarah Islam? Aplaus untuk Nur Tantri. Yang ketiga, Mama Alfi. Ya. Bagaimana dampak peristiwa haji wada bagi perkembangan agama Islam? Ya, dampak haji wada bagi perkembangan agama Islam terutama. Saya akan bagi kelompok. Saya bagi kelompok berdasarkan tadi urutan absen. Jadi karena kita hanya ada 6 orang, jadi nanti saya bagi 3 kelompok saja. Satu kelompok anggotanya 2 orang. Oke, saya sebut dulu untuk kelompok 1, Putri Amelia dengan Nur Tantri. Yang saya sebut silakan bergabung dengan anggota kelompoknya. Putri Amelia ke sini. Kemudian kelompok kedua adalah, dengarkan. Tugasnya adalah pertanyaan tadi yang telah dibuat itu mau dicari jawabannya. Jadi nanti cari jawabannya di buku paket. Sudah ada tadi materi
Tuh di halaman 100 sampai 121. Cari di sini materinya Haji Wada. Oke, silakan dikerja. Kelompok 1 dapat pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Kelompok 2 nomor kerja soal nomor 3 dan nomor 4. Kemudian kelompok 3 kerja soal nomor 5 dan nomor 6. Paham nih? Paham ya? Bu. Oke, silakan dikerja. Oke. Silakan. Sini. Oke. Nah. Silakan dikerja ya. Selesai? Semua kelompok selesai? Oke, sekarang setiap kelompok tunjuk satu orang untuk presentasikan hasil kelompoknya. Siapa yang mau naik bacakan hasil kelompoknya? Nih, bisa ya? Oke, sekarang untuk kelompok 1 dulu. Nur Tantri dengan Putri Amelia. Siapa yang mau naik? Bacakan. Nah, siapa? Amel, oke. Nah. Nanti bacakan tadi ya, 2 pertanyaan yang sudah dicari jawabannya itu. Nomor 1 dulu. Haji Wada artinya haji perpisahan. Karena Haji Wada dianggap sebagai pedoman untuk menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi tadi kelompok 1 itu diperhatikan dulu. Tadi kelompok 1 itu dapat 2 pertanyaan ya, yaitu tentang pengertian Haji Wada dengan apa satu? Mengapa Haji Wada dianggap penting dalam sejarah Islam? Oke, aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 ditanggapi. Kelompok 2, bagaimana tadi jawabannya kelompok 1? Sudah betul atau bagaimana? Oke, silakan duduk kelompok 1 yang selanjutnya. Oke, diperhatikan dulu temannya. Apa hikmah yang bisa dipelajari dari peristiwa Haji Wada? Ya, hikmahnya apa? Peristiwa Haji Wada, Ya, hikmahnya apa? di mana Rasulullah menyampaikan pidato pada saat Haji Wada Ya. Di di Padang Arya Arafah. Ya. Jadi ada 2 ya. Ada 2 juga nanti jawabannya. Itu aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, yang selanjutnya. Tadi sudah dipresentasikan semua hasil jawabannya. Ini sudah dipresentasikan semua hasil jawabannya. Yang selanjutnya silakan berdiri semua dulu. Kita breathing.
Oke. Perhatikan ya. Jadi ini adalah materi tentang kisah Haji Wada. Perhatikan layar di atas. Itu ya. Yang pertama, apa sih itu Haji Wada? Tadi sudah kan dipelajari? Oke. Yang selanjutnya, ini pengertian Haji Wada. Haji Wada adalah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Haji Wada disebut juga dengan haji perpisahan. Itu. Yang selanjutnya, apa hal yang melatar belakangi terjadinya Haji Wada? Ya, itu diawali dengan ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, beliau mengajak kaum muslimin untuk memperbanyak iktikaf di Masjid Nabawi. Kemudian malaikat Jibril membacakan Al-Quran secara berulang dan memastikan wahyu Allah tidak ada yang terlupakan. Sehingga dalam keadaan itu Rasulullah tiba-tiba ingin berhaji dan mengunjungi Mekah, sehingga terjadilah nanti ini peristiwa Haji Wada yang merupakan haji terakhir yang dilaksanakan Rasulullah sebelum akhirnya wafat. Gitu. Ini Nabi berhaji itu berjalan kaki. Kalau sekarang orang berhaji itu naik apa? Kapal. Ya, naik kapal, naik pesawat. Ada nggak yang kita lihat sekarang itu orang berhaji masih jalan kaki? Bisa nggak kira-kira sampai di sana itu? Mungkin bisa sampai, tapi dalam kurun waktu bertahun-tahun mungkin baru bisa sampai di sana kalau harus berjalan kaki. Itu pada zamannya Nabi itu hanya berjalan kaki. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Zulkaidah. Rasulullah bersama dengan 30.000 orang. Ini tadi jawaban dari kelompok 2. Bersama dengan 30.000 orang laki-laki dan perempuan. Itu berjalan kaki menuju Mekah untuk melaksanakan haji. Itu. Ini biasanya kan kalau kalau haji itu ada wukufnya kan? Ada wukuf. Di mana biasa wukuf itu? Di padang Arafah. Di padang Arafah. Pada saat wukuf di padang Arafah, sudah wukuf itu ada khutbah. Kalau kita di sini, kalau di sana kan kalau pelaksanaan haji orang wukuf di Arafah. Kalau kita di sini melaksanakan sholat Idul Adha. Setiap kali sudah selesai sholat Idul Adha itu ada khutbahnya kan? Ada khutbah ya. Di sana juga pada saat selesai wukuf itu ada khutbah. Nabi Muhammad khutbah di Arafah. Ini adalah isi dari khutbahnya. Itu adalah isi dari khutbah Rasulullah. Nah, apa hikmah? Apa hikmah dari kisah Haji Wada ini? Itu ada 5 ya. Yang pertama ada mempererat ukhuwah. Ukhuwah itu maksudnya persaudaraan. Ada meningkatkan ketakwaan. Islam agama yang sempurna.
Silakan buka dulu HP-nya masing-masing. Buka ya. Dibuka HP-nya. Sudah? Tiga. Oke, sekarang anak-anakku silakan naikkan dulu HP-nya masing-masing. Ya, di situ sudah Ibu kirim soal untuk penilaian hari ini. Silakan dikerja. Ya, silakan. Sudah buka. Sudah? Silakan dikerja ya. Ya. Sudah? Oke, sudah. Nih. Tuh. Sudah. Oke, silakan dikerja ya. Silakan dikerja. Sudah. Nih. Oke. Murtandri. Oke, silakan dikerja. Oke, silakan dikerja. Waktunya 10 menit ya. Ya. Yang mana? Oke. Tuh. Ada yang sudah selesai? No. 5 menit lagi. Sudah ya? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, langsung dikirim. Nih, langsung dikirim. Kalau sudah selesai, jawabannya langsung dikirim. Sudah? Oke. Baik, sekarang HP-nya disimpan dulu. Kita lanjut dulu materi. Ya. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang kisah Haji Wada. Anak-anakku, apakah sudah paham apa itu Haji Wada? Sudah? Sudah ya? Sudah paham tentang hikmah yang terkandung dalam Haji Wada? Sudah. Oke. Jadi sebelum Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya mau kasih oleh-oleh dulu. Ya, sebelum pulang, sebelum saya akhiri, saya mau kasih oleh-oleh dulu untuk dibawa pulang. Apa oleh-olehnya?
kisah Haji Wada. Kemudian dibuat rangkuman materi. Dibuat rangkuman materi, ditulis di buku tugasnya masing-masing, di buku PR-nya masing-masing. Minggu depan dikumpul. Paham? Paham ya? Baik. Mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Muhammad Alfi, silakan pimpin dulu temannya baca doa sesudah belajar. Mari kita berdoa sesudah belajar. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.